Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal yakhshallati la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyataqullah wal yaqul qawlan sadida. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah dalam formalitasnya, akan tetapi di dalam perilaku sikap, karena syukur itu adalah sejauh mana kita meresapi, menghayati dan mengamalkan, mengimplementasikan kalimat syukur alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari untuk terekam dalam batin kita, dalam operasional, pikiran, dan aksi kita. Rasa syukur yang mewujudkan satu perilaku lahiriah yang didasarkan atas sebuah pijakan hati. Satu pijakan hati yang lapang dada dan nyegoro. Dan dengan konektivitas pikiran yang rasional dan nalar. Sehingga syukur ini yang selalu berkebalikan dengan kufur. Kalau syukur itu adalah ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, atau bahwa manusia itu dilahirkan min butuni ummahatikum la ta'lamna syai'a wa sam'a wal absar wal afidah, maka untuk memiliki perilaku syukur itu adalah afidah, punya akal pikiran rasional yang terhubung dengan hati nurani, atau dengan kata lain pikiran yang berhati nurani, tindakan yang berhati nurani. Sam'a, tidak sekedar bertelinga akan tetapi menyimak dan mencermati. Absor, tidak sekedar hanya melihat akan tapi memperhatikan. Semuanya didasarkan sebuah hati yang berfungsi karena nurani. Sehingga pada saat semua bumi, laut, gunung diberi amanah oleh Allah, semuanya enggan untuk menerima amanah, akan tetapi manusia menerima amanah, sanggup menerima amanah. Akhirnya ayat ini ditutup dengan mangkana duluman jahula. Sungguh bahwa manusia itu karena keadaan situasi lahir batin keadaannya itu ternyata dolim. Semoga kita kan tidak dalam bagian orang-orang yang dolim ini saat kita waspada. Kalau kita berbicara perihal konsep dan teori, perihal tasawuf, kita konsep perihal sebuah batin, konsep-konsepnya. Bagaimana untuk menghidupkan hati nurani untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin. Konsep-konsep, konten-kontennya tidak akan kesulitan, tapi yang menjadi sulit itu adalah implementasinya. Makanya ada ungkapan ilmu ki sing luwih angel itu adalah nek wis ketemu. Ilmu ki angele nek wis ketemu. Memahami untuk dapat menerima saja itu adalah sulit, katakan itu sudah banyak tantangan, tapi pada saat diwujudkan dalam bentuk realisasi kehidupan setelah memiliki ilmu itu lebih sulit. Pomone wong iki nek kon sinau biologi, sinau matematika, sinau bahasa Arab, sinau bahasa Inggris itu angel. Tapi pada saat sudah memiliki itu implementasinya pomone fikih. Semula kita tidak tahu apa itu sholat dan bagaimana cara sholat. Kemudian ada penjelasan tentang sholat. Sholat itu bla 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 bla, zikir itu bla 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 bla. Tapi faktanya setelah punya ilmunya untuk zikir,
akeh laline kan ngaten ta. Bukti akeh laline itu kan seperti kalimat seperti pada saat kana duluman jahula. Sampai yang namanya batu itu enggan jadi manusia. Batu itu enggan jadi manusia. Ternyata karena dia sadar seutuhnya bahwa batu itu ternyata merasa lebih keras dari hati manusia. Sehingga dia enggan jadi manusia. Kemudian gunung ditawari juga enggak mau. Karena gunung ternyata lebih rendah dari hati yang sombong, hati yang arogan pada manusia. Tanah dikasih amanah juga enggak mau, bumi dikasih amanah juga enggan menerima amanah. Tapi manusia dengan sukarela bahkan menantang kula mawon, saya saja tanah yang memberi kehidupan kita sehari-hari. Kita makan dari hasil bumi, itu dari tanah. Akan tapi manusia yang menginjaknya, itu ternyata banyak yang tidak memiliki rendah hati. Ini satu permisalan. Batu, kayu, bumi, laut itu enggan jadi manusia karena kalah dengan manusia. Karena faktanya juga banyak manusia itu mungkin di sini yang hadir kalau ditanya semuanya kalau diberi pilihan ingin mlebu surga apa neraka? Jawabannya apa? Pengen mlebu surga kan? Semuanya kan ingin mlebu surga. Semuanya kan takut neraka toh? Kayaknya hampir semua beragama di antara kita ini semuanya itu takut masuk neraka, bener kan? Bener. Enek sing wani mlebu neraka, angkat tangan. Nek mlebu surga gak usah angkat tangan, pasti semuanya ingin masuk surga. Semuanya takut neraka, tapi faktanya kehidupan sehari-hari kita sudah menjadi bagian dari neraka. Jadi takut neraka tapi sudah terbakar gitu loh. Jadi banyak manusia itu wedi karo neraka ning sebenarnya sudah terbakar. Apa terbakar oleh apa? Kikir, pelit, ini terbakar. Iri, dengki, terbakar. Karena salat karo donya, pelih donya kebakar. Iya ta? Kuwi wujude geni anggitmu kuwi luwih panas daripada apa nek rokok niku. Ini banyak manusia takut neraka tapi sudah terbakar. Bahkan sudah jadi apinya. Ngerti? Kadang jadi apinya loh kita itu. Enek kon tanggane mara di omah. Kowe mung kondi mlaku kondi kok pasar. Nyapa? Aku ketemu karo mak cempluk. Nyapa? Anggitku tuku lombok. Aku dhuwitku kurang, anggitku ya cempluk tangga dhewe tak sili ra entuk. Nesu tak sili, mung njaluk mung disili 5.000 ra gelem. Oh lha kuwi ya cempluk kok cempluk anake ya ngono kuwi, mboke ya ngono kuwi. Kuwi wateke nang wis ra karo-karuan kuwi serak nek disanak kuwi. Oh ngono, tanggane sempluke ya ngono. Tanggane itu kan jadi bahan bakar, jadi geni itu kan jadi api kan. Makanya jenengan nanti mau membakar surga atau menyiram neraka, endi sing bener? Kita sejukkan neraka dan kita beri api di surga. Wis terserah pilih di jenengan. Cara yang kita lakukan adalah bagaimana kita dengan perilaku syukur itu untuk memiliki sebuah perilaku air laut. Air laut
Laut itu menjadi sebuah istilah yang rutin yang kita sering ungkap. Nah, istilah dijabar ke panjang lebar no. Gampang nyegoro. Ini didefinisikan jenengan iso ngurekne kabeh. Nyegoro, piye nyegoro ki lapang dada. Lapang dada itu gimana? Semuanya bisa. Nek implementasi nih setelah duwe ilmu tentang nyegoro, ternyata implementasi niki wangel. Nggih napa mboten? Perkara nyegoro kuwi lho. Nek nyego ngono gampang. Rone dilangi nyegoro itu angel gitu. Wong sing nyegoro ki diserupakan seperti laut. Tetap suci mensucikan. Dia bertempat dimanapun itu merealisasikan Robbana ma khalaqta hadzal batil subhanaka faqina adzabannar. Jadi mengimplementasikan kehidupannya itu melihat tidak ada sesuatu yang sia-sia walaupun sesuatu yang dilihat itu adalah sesuatu yang sangat ganjil, sesuatu yang bias sekalipun tidak akan pernah merasa ciptaan Allah dan segala pernak-perniknya itu adalah sia-sia. Itu angel. Kayak laut itu tetap suci mensucikan walaupun banyak bangkai di dalamnya, banyak kotoran di dalamnya. Semua makhluk hidup itu juga mengeluarkan kotoran, tapi tidak pernah merubah air laut menjadi najis. Bahkan pada saat lingkungannya itu diberi satu kotoran, manusia juga tidak merubah air laut itu menjadi najis. Saat bangkai kerbau, bangkai banteng, bangkai anjing dan babi sekalipun dimasukkan ke laut, tidak merubah laut itu menjadi najis, tetap suci dan mensucikan. Maknanya bahwa seharusnya kehidupan kita saat kiri kanan itu kita menemui banyak perilaku-perilaku najis. Seperti hanya babi dan anjing yang kita anggap najis. Saya nggak tahu najisnya anjing di mana sehingga seandainya di sini tuh ada anjing semuanya pasti lari. Bukan karena takut anjing tapi takut najisnya. Bener? Bener kan? Akan tapi kita tidak pernah lari dengan najisnya hati. Kita malah sering mendekati dengan najisnya hati. Dengan iri, dengan dengki, dengan kikir. Kita sering mendekati itu. Halo, kan gitu kan. Najis-najisnya iri, dengki kita sering see you again, kan gitu. Umumnya manusia kalau yang di sini enggak. Di sini enggak beda. Kita sering itu memberikan sebuah gambaran bahwa walaupun anjing yang dimasukkan ke laut itu tidak merubah air laut itu menjadi suci, menjadi najis, tetap suci, tapi tidak merubah anjing dan babi yang dimasukkan ke laut kemudian menjadi halal untuk kita makan. Anda bersinggungan dengan orang yang mungkin secara mental itu rusak. Secara pemikiran itu sudah tidak bisa ditolong. Mungkin dia amoral. Apakah kita kemudian menjauh sejauh-jauhnya? Kan enggak, ya wajar-wajar saja. Tapi kita kan tidak memberikan satu perilaku najis. Artinya kita tidak menjadi perilaku-perilaku ngerasani, ngolok-ngolok, membuli. Saat kita ngerasani dan membuli, kita tuh seperti seseorang yang berharap bahwa babi dan anjing saat dimasukkan ke laut menjadi halal. Percaya, dalam fikih anjing dan babi saat dimasukkan ke laut tidak merubah menjadi halal. Walaupun mana sihir di dalam Al-Quran, makna babi, sihir itu dimaknai sebagai babi. Itu sebenarnya asli kata dasar sihir itu bukan babi. Makna aslinya adalah
hewan liar yang tidak ada pemiliknya aslinya. Tapi nek ki mbok nek ndek njaba kowe dibelih wong. Yang aslinya bahwa bukan babi, tapi aslinya hewan liar. Logikanen toh, Quran ki medhuk di Arab. Babi ki panganane suket, apa mangan watu apa ndek kono. Kemudian makanya jiwa fakir menyertai kita dalam kita berlaku syukur, terbuka lapang dada dan nyegoro sama absar wal afidah. Ya, itu menyertai kehidupan kita dan jangan menjadi orang-orang yang kufur, jangan menjadi orang-orang yang tertutup, yang jumud, yang kaku, yang beku. Walaupun tetap mengetahui prinsip dan memiliki prinsip, tapi bukan berarti kaku, beku, dan fanatis. Fakir adalah satu kesadaran bahwa setiap diri kita sangat-sangat butuh, sehingga merasa sangat butuh berproses kembali kepada Tuhan di semua aktivitasnya itu. Orang yang fakir itu sampai-sampai tampak berani berlaku bodoh. Berani berlaku bodoh. Saat kita takut dikatakan bodoh dan diproyeksikan bodoh dan dituduh bodoh oleh orang lain, jangan pernah berpikir Anda akan berkembang menjadi lebih baik. Saat kita takut dikatakan bodoh, maka sesungguhnya kita sudah bodoh. Maka dengan satu ungkapan sarkasme, bagaimana akan menjadi pintar dan cerdas, sedang bodoh saja tidak punya. Wong bodoh wis gak duwe kok pinter lho kok ngendi? Wong pinter goblok ora duwe. Pinter. Kalimat sarkasme ya, jangan panjangkan sendiri. Kita masuk materi pendidikan ini. Saya dikasih waktu 1 jam. Kata panitia, walaupun ada di pantai yang lain, sak kersane kan gitu. Kita berbicara tentang pendidikan, teman-teman, bahwa semua pendidikan sebagai sebuah fungsi satuan pendidikan dalam sebuah regulasi pendidikan, sebuah regulasi pemerintah. Ada acuan-acuan pedoman-pedoman regulasi yang harus kita jalani, yang kita tempuh. Dengan tidak meninggalkan karakteristik yang ada di wilayahnya, di daerahnya masing-masing. Kemudian pendidikan adalah sebagai sebuah alat pembebasan dari kedunguan dan dari penindasan. Orang yang dungu itu orang yang kebalikannya dari kalimat cerdas, itu adalah dungu. Kalau kebalikannya dari orang pinter, itu adalah tidak tahu. Kalau kebalikannya cerdas, itu adalah dungu. Orang yang cerdas itu bukan diukur karena pintarnya seseorang. Pintar itu adalah banyaknya materi yang diterima oleh seseorang, dan dia semakin banyak materi yang diterima sebagai sebuah data di pikiran dia, sehingga sebenarnya dia banyak tahu tentang sesuatu karena pelajaran yang diberikan di otak seseorang ini, kita katakan siswa, diterima dengan baik, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Arab, bahasa Inggris, fikih, sosiologi, sejarah, semuanya terekam di dalam otak, maka akan menjadikan seseorang itu pada saat direkam dengan baik disebut sebagai kepintaran, pinter. Semakin dia itu tidak banyak tahu, tidak bisa menangkap penjelasan dari guru, maka disebut sebagai tidak tahu. Bukan bodoh, tidak tahu.
sejauh mana data informasi-informasi yang diterima yang telah ditelan di dalam otak kemudian diproses menjadi sebuah fungsi memberikan solusi kehidupan. Kemampuan menyingkronkan dan menyatukan antaranya aksi perbuatan yang dilakukan itu digerakkan oleh pikiran. Dan pikiran ini terhubung atau sinkron dengan hati. Pada saat kemampuan narasi, oke. Gini, pada saat informasi-informasi atau data yang telah diterima di akal itu kemudian diproses menjadi sebuah solusi-solusi kehidupan, mampu mengkait-hubungkan dengan nalarnya, dengan hatinya, dengan kehidupan, sehingga menjadi sebuah solusi kehidupan tentang kehidupan biologi, tentang terapan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, untuk mengais rezeki dan seterusnya, maka ini menjadi sebuah proses kecerdasan. Banyak orang yang pintar belum tentu cerdas. Sehingga sepertinya orang yang cerdas otomatis pintar. Walaupun orang yang pintar belum tentu, walaupun orang yang cerdas belum tentu memiliki referensi yang banyak tentang sebuah informasi. Kecepatan bisa difahami? Jadi itulah sebenarnya pembebasan dari kedunguan dan dari penindasan. Kemudian tersematkan dalam sistem pendidikan saat ini adalah pendidikan berkesadaran dan memerdekakan. Kita membangun sebuah pendidikan yang berkesadaran dan memerdekakan. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuatu hal yang mendasar sebagai ide, sebuah metodologis, ideologis sangat urgent, penting. Kita membangun pendidikan bersama. Membangun fakta kehidupan dan memproyeksikan kehidupan di masa depan kepada generasi dan keberlangsungan dari generasi ke generasi. Bapak Ibu, Anda punya putra putri, Anda menginginkan putri Anda sebagai apa dan menjadi apa. Memang setiap diri memiliki keinginan, setiap diri memiliki kebutuhan. Kita meletakkan keinginan dan kebutuhan itu di mana? Apakah meletakkan keinginan dan kebutuhan itu sesuai dengan target yang kamu inginkan? Dikarenakan, saya ulang, kamu menginginkan anak kamu atau anak kita, kamu memiliki sebuah target atau sasaran yang di sini saya bahasakan proyeksi, gambaran, desain. Saya tidak menggunakan fakta dan mentargetkan kehidupan di masa depan untuk menjadi apa. Saya enggak mentargetkan, tapi memproyeksikan. Karena berbeda, kalimat target itu parameternya adalah kaku dan beku pada saat diterapkan dalam sebuah sistem pendidikan. Kita menggunakan proyeksi. Artinya dengan kata lain begini, bagi seseorang yang paham proyeksi bahwa 3 kali 4 adalah berapa, Ibu? Berapa? 12. Berarti Anda adalah berpikir kaku kepada anak-anak Anda. Bagi mereka yang memiliki proyeksi, tidak akan pernah berpikir 3 kali 4 adalah 12. Tapi 1000 dikurangi 900. 9 berapa? Iya. Atau 24 dikurangi 12. Atau 1 ditambah 11. Atau 1 juta dikurangi
Kamu ingin punya anak yang menjawab soal-soal yang kamu berikan itu 3 kali 4 sama dengan 12, atau kamu menginginkan anak itu memiliki banyak opsi yang tak terhingga. Kamu pilih yang mana? Paham maksud saya? Itu tergantung kita. Tergantung kita. Bagi tukang foto 3 kali 4 itu adalah 6.000. Tergantung berapa lembar pesanmu. Hitam putih atau warna. Ya, digital atau manual. Leres? Ya. Terserah kamu mau pilih yang mana. Tetap bertahan 12? Ya. Kalau kamu tetap 12, berarti tempat dudukmu adalah terlalu dingin. Ini nanti panjang lebar, nanti jawab nanti ya. Oke, kita membangun pendidikan bersama, membangun fakta kehidupan dan memproyeksikan kehidupan di masa depan kepada generasi anak-anak kita dan anak-anak kita kepada anak-anaknya dan seterusnya. Tidak ada batas waktu yang kita akan, Bapak Ibu, ini walaupun ini sekilas saya lewati, ini ada sebuah ayat sangat jelas. Jangan pernah meninggalkan putra-putri Anda, putra-putri kita, generasi yang lemah, generasi yang tidak tahu. Dan di'afan khofu alaihim. Dan jangan menjadikan mereka orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Jadi kalimat di'afan khofu alaihim. Untuk ngerokok. Jadi pada saat taraku min khalfi mudratan di'afan, itu sebuah perilaku yang untuk tidak menjadi lemah, tapi kalimatnya menggunakan di'afan, masdar. Artinya kemutlakan. Kita harus tahu sistemnya, harus tahu metodenya supaya tidak lemah. Kemudian di'afan di sini maknanya bukan masalah sekedar akal, maknanya bukan masalah material. Untuk menjadi manusia kita balik kalimat ini, menjadi manusia yang kokoh, menjadi manusia yang besar, menjadi manusia yang terhormat. Cuman masalahnya ini adalah di mana kita menempatkan tentang kokoh, besar dan kuat. Membesarkannya, mengokohkannya, mengagungkannya. Ini di mana tempatnya. Oke. Saat kita salah alamat, yang kita kokohkan, yang kita kuatkan, yang kita agungkan, itu salah tempat. Maka akan hanya tampak pendidikan ini prosesnya hanya retorika. Pendidikan ini prosesnya hanya abal-abal. Pendidikan ini prosesnya hanya formalitas semata. Tapi kehendak Allah, dzurriyyatan di'afan khofu alaihim, ternyata bukan di sini. Oke, ini konsep awal, konsep pertama. Jadi bukan masalah semata-mata retorika pendidikan, hanya pinternya, hanya memori. Bukan sekedar untuk bisa bekerja nantinya. Bukan sekedar nantinya bisa banyak berbicara. Bukan sekedar hanya menghafal. Karena kalimat di'afan itu adalah lebih jauh dari hal itu. Bukan hanya aksesoris. Bukan hanya berkopiah sudah disebut Islam. Bukan hanya bersurban sudah disebut kiai. Bukan hanya telah bermukena disebut sholat. Akan tapi adalah
realisasi implementasi fakta untuk menjadi diafan, kuat mentalnya. Kalau kita berkopiah hanya karena lingkungan, saya enggak enak, itu kan kampung santri, saya harus berkopiah. Ini berarti bukan diafan. Oke. Bapak Ibu. Kita jangan membuat jejak negatif dan meninggalkan kader-kader yang lemah, bodoh, dungu, dan rapuh, yang berpikir negatif dan bertindak merusak serta berkarakter tidak peduli. Ini saya balik kalimat ini, ya, kita balik begini. Kita membangun kader dengan membuat jejak-jejak positif dan membangun menumbuh kembangkan kader-kader yang kokoh, kuat, dan cerdas, yang berpikir dan bertindak positif serta berkarakter peduli. Kita membuat jejak-jejak positif, Bapak Ibu. Kalau jenengan tukaran antara suami istri, itu Anda membuat jejak. Sejauh mana jejak itu kamu jenengan tinggalkan kepada putra-putri Anda? Faktanya Bapak Ibu, faktanya yang tidak pernah sering tidak kita sadari, saat ketidakharmonisan keluarga itu ternyata sangat membentuk karakter si anak. Sekali lagi, sebuah jenitas, sebuah gen yang dibentuk oleh anak. Memang iya, setiap anak memiliki gennya. Hormon-hormon yang terbentuk yang nanti mempengaruhi perilaku. Hormon ini yang akan menjadikan anak jenengan nanti akan banyak dibahagianya atau banyakan bahagianya. Banyak resahnya tergantung dari hormonnya. Kalau hormon hirpopinnya yang sering dimunculkan maka akan menjadi bahagia dan seterusnya. Hormon-hormon ini juga dipengaruhi oleh gen-gen yang ada di dalam otak, di dalam diri kita yang akan mempengaruhi otak dan berpikirnya. Iya, namun yang jauh lebih besar itu adalah sejauh mana pola panjenengan, pola kita di dalam membuat jejak-jejak kepada anak-anak kita. Saat kita membuat jejak negatif dengan kalimat-kalimat yang jauh dari sebuah gambaran mental yang baik, katakan mohon maaf, matamu, cangkemmu, sering kita ungkap pada saat si bapak nggak cocok dengan si ibu hanya karena sebuah masakan, kemudian saat ada anaknya itu juga diungkap, masakamu kok koyok wedus. Pada saat ini maka anak itu merekam atas apa yang sering kita ungkapkan kepada orang lain, kepada istri kita. Jika kita membuat jejak kepada keluarga dengan istri tampak baik, sering memuji, sering mendorong, sering mensupport, akan tetapi dengan lingkungan itu adalah sering benturan, sering tidak cocok, maka membentuk kepribadian si anak dalam perilaku sosialnya buruk. Dia hanya akan menjadi manusia fanatis kepada keluarga. Dia hanya akan berbangga kepada keluarga sehingga dia tidak akan berkembang, dia akan sangat sulit di kehidupan selanjutnya. Jika suatu saat, jika dia berpikir jernih, baru dia menemukan jati dirinya. Saya, orang tua saya sendiri. Masa depan adalah saya, bukan orang tua. Saat titik tertentu dia bisa mengambil sikap ini, baru mungkin dia dapat terlepas dari ikatan genetik keluarga. Tapi itu sulit. Bapak Ibu, fakta survei
hasil dari psikologi sangat dipengaruhi keluarga. Semakin broken home keluarga, si anak semakin menjadi introvert luar biasa, pendiam, penyendiri luar biasa. Ternyata mendidik anak itu tidak semudah asumsi gitu. Faktanya begitu, Anda bisa gali nantinya di tim pendidikan. Bagaimana kita membentuk sebuah kader yang kokoh, kader yang cerdas dan berpikir positif.